lagi 1 2 3. Oke, 1 2 3. Agak tadi sudah harus ada 20 menit tapi agak di atas tapi bagus kalau situ. Setelah tersiar kabar tampak misalnya antara AHY, Anies Baswedan dan bahkan Pak SBY di situ terlihat cukup akrab, ada bantahan dari Partai Demokrat. Salah satu wasekjen Partai Demokrat kalau tidak salah mengatakan bahwa Anies itu tidak diundang dalam acara halal bihalal itu. Anies itu tidak termasuk nama ataupun tidak termasuk tokoh yang kemudian masuk listing, masuk daftar yang diundang dalam halal bihalal Pak SBY di Cikeas beberapa waktu yang berkatu. Saya kira salah satu isu politik yang menarik untuk dibicarakan kali ini adalah soal momen keagraban yang terjadi antara AHY dan Anies Baswedan dalam sebuah momen halal bihalal yang digelar di kediaman SBY di Cikeas beberapa waktu yang lalu. Tentu saat itu pertemuan antara AHY dan Anies Baswedan cukup ramai diperbincangkan oleh publik, mengingat kedua tokoh ini dipersepsikan oleh publik memiliki hubungan yang tidak baik-baik saja alias rada-rada kurang harmonis, tentu terkait dengan kandidasi Pilpres 2024 di mana saat itu Anies Baswedan dan AHY sedang memantapkan untuk bisa duet maju Pilpres secara bersamaan. Tapi pada akhirnya Anies Baswedan di detik-detik akhir jauh lebih memilih Muhaimin Iskandar sebagai calon pendampingnya maju Pilpres 2024. Jadi wajar ketika ada komunikasi politik terkait dengan Pilpres 2024, ada ya sesuatu yang kemudian sifatnya tidak connect. Tapi kemarin halal bihalal di kediaman Pak SBY, AHY bertemu dengan Anies Baswedan menampakkan gestur yang cukup akrab dan cukup hangat, ramai diperbincangkan oleh publik. Tapi menariknya tidak lama setelah tersiar kabar tampak misalnya antara AHY, Anies Baswedan dan bahkan Pak SBY di situ terlihat cukup akrab, ada bantahan dari Partai Demokrat. Salah satu wasekjen Partai Demokrat kalau tidak salah mengatakan bahwa Anies itu tidak diundang dalam acara halal bihalal itu. Anies itu tidak termasuk nama ataupun tidak termasuk tokoh yang kemudian masuk listing, masuk daftar yang diundang dalam halal bihalal Pak SBY di Cikeas beberapa waktu yang lalu. Meski begitu, kata salah seorang wasekjen Partai Demokrat, Anies tetaplah diperlakukan dengan baik, diperlakukan dengan ramah, tentu untuk menunjukkan betapa Partai Demokrat itu sangat menghargai siapapun tokoh, siapapun figur yang datang ke halal bihalal SBY di Cikeas beberapa waktu yang lalu. Sementara pada saat yang bersamaan merespon hadirnya Anies Baswedan misalnya ke halal bihalal yang digelar di Cikeas, misalnya Sekjen Partai Demokrat Haiman Hairon mengungkapkan bahwa bahwa Idul Fitri itu adalah momen saling silaturahmi dan saling memaafkan satu sama yang lain. Begitupun dengan politisi senior Partai Demokrat Syarif Hasan juga mengatakan bahwa itu adalah momen silaturahmi biasa yang terjadi di momen-momen Idul Fitri dan Lebaran. Bahkan kalau kita mendengarkan apa yang disampaikan secara terbuka oleh salah satu jubir Anies Baswedan, Syahrin Hamid, yang juga notabene-nya adalah sebagai Ketua Umum Partai Gerakan Rakyat, terkait dengan pertemuan ataupun merespon pernyataan wasekjen Demokrat yang mengatakan bahwa Anies tidak masuk dalam daftar undangan yang hadir dalam halal bihalal itu. Kata Syahrin mengatakan bahwa silaturahmi itu adalah amalan dalam Islam yang sangat dianjurkan dan seterusnya dan seterusnya. Itulah yang saya kira belakangan ini justru seperti snowball, seperti bola salju yang terus bergelinding dan dipergunjingkan tidak berkesudahan, yaitu soal pernyataan wasekjen Partai Demokrat yang mengatakan bahwa Anies tidak diundang dalam halal bihalal Partai Demokrat, tapi Demokrat memperlakukan Anies dengan baik dan dengan ramah yang diperbincangkan. Saya kira ada beberapa hal. Pertama, misalnya banyak sekali pihak yang begini kira-kira argumentasinya. Apa mungkin orang seperti Anies Baswedan, mantan gubernur Jakarta, termasuk juga calon presiden 2024 sekalipun kalah Pilpres, datang ke sebuah halal bihalal gitu ya, tokoh yang sangat berwibawa dan sangat berpengaruh di Partai Demokrat namanya Pak SBY, tapi Anies datang misalnya tanpa undangan, tanpa pemberitahuan, dan kemudian ujuk-ujuk. Itu juga menjadi perdebatan terutama di media sosial. Ada yang mengatakan bahwa ya namanya halal bihalal, siapapun boleh datang dan tuan rumah pastinya akan memperlakukan itu dengan baik. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa halal bihalal itu biasanya sifatnya agak sedikit eksklusif dan tertutup, hanya orang-orang yang diundang atau hanya orang-orang yang diberitahulah yang akan menghadiri. Sifatnya halal bihalal yang dilakukan oleh siapapun, termasuk yang dilakukan oleh Pak SBY di Cikeas beberapa waktu yang lalu. Jadi perdebatan bertepatan ada apakah ini diundang, apakah tidak, itu ramai diperbincangkan. Tentu pertanyaan yang paling mendasar adalah
Apakah mungkin orang yang seperti Pak Anies Baswedan gitu ya, tidak diberitahu ataupun tidak diundang terkait dengan halal bihalal ini, kemudian datang dalam acara itu, nah itu ramai. Ada yang mengatakan rasanya nggak mungkin deh datang tanpa diundang. Atau ada juga yang mengatakan bahwa jangan-jangan diundang, tapi karena mungkin Anies saat ini itu adalah tokoh oposisi dan Demokrat tidak mau kena getahnya dalam tanda kutip gitu ya, menunjukkan keagrapannya dengan Anies Baswedan, karena apapun Anies per hari ini juga dikucilkan secara politik oleh kekuasaan dan Demokrat tidak mau dianggap sebagai bagian dari kedekatannya dengan Anies Baswedan dan seterusnya dan seterusnya. Itu adalah poin tersendiri dalam perdebatan di media sosial soal apa iya seseorang kalau tidak diundang hadir dalam acara halal bihalal yang cukup khusus dilakukan oleh mantan Presiden Republik Indonesia dan tokoh berpengaruh di Partai Demokrat. Itu satu. Yang kedua, ada yang mendefinisikan antara open house dan halal bihalal. Ada yang mengatakan, halo teman-teman, jumpa bersama saya di Politik Dangi teman-teman ya. Ini menarik sekali ya kalau kita melihat bagaimana gebrakan dari seorang Anies Baswedan teman-teman. Ini membuat kita semakin bangga ya, sebab kalau kita melihat Anies ya, ini tokoh yang sangat luar biasa teman-teman. Pilpres 2029 mungkin ini masih ya 2 tahun lebih lah ya. Tapi kalau kita melihat bagaimana harapan masyarakat kepada Anies, ini sangat luar biasa teman-teman. Terlebih lagi kalau misalnya Anies duet dengan AHY, Agus Harimurti Yudhoyono. Menurut saya ini sangat mantap sekali ya, apalagi Anies ini tokoh yang betul-betul ya, menjadi orang yang sangat relevan per hari ini teman. Sebab gagasannya, sebab programnya, visi misinya itu sangat baik sekali ya kan. Dan 2024 yang lalu bagaimana Anies dan AHY kemudian ya tidak jadi duet teman-teman ya. Dan menurut saya apa yang terjadi 2024 ya biarlah sudah berlalu ya kan. Kita menyosong 2029 dan mempersiapkannya teman-teman. Ya saya yakin bahwa AHY adalah calon terbaik bagi Anies untuk mendampinginya 2029 mendatang, karena AHY ini adalah tokoh yang sangat mewakili anak muda sekali ya. Bagaimana beliau ya cerdas, pintar teman-teman ya. Kemudian ketua umum partai, sukses memimpin partainya, sukses menjadi seorang menteri yang berkualitas. Dan menurut saya apa yang dilakukan AHY teman itu sangat baik sekali ya. Saya yakin bahwa 2029 kalau Anies dan AHY ini bergabung teman-teman, ini adalah sesuatu hal yang sangat menarik ya. Sebab kalau kita melihat Anies dan AHY ini mempunyai chemistry yang sangat luar biasa. Dan ini nggak main-main teman-teman ya. Prabowo mungkin ya kuat ya, seorang petahana teman-teman. Tapi saya yakin bahwa Anies dan AHY ini bisa menarik suara daripada Prabowo ya kan. Sebab kita tahu bagaimana masyarakat saat ini kecewa dengan pemerintahan sekarang teman-teman, baik dari segi dolar naik, ekonomi sulit ya kan, kemudian bagaimana harga BBM naik. Ini kan menjadi keresahan publik per hari ini, dan kita ingin ya kan pemimpin yang betul-betul pro rakyat 2029 mendatang. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi. Salam.